Di Papua itu tidak ada tanah yang kosong. Itu semua milik masyarakat adat. Pandangan Jakarta memandang pohon atau tanah itu, mereka mungkin melihat hal yang biasa, tapi bagi masyarakat adat itu adalah hidup mereka. Kita sering bilang hutan adalah mama. Dan kami tahu bahwa di negara ini sisa hutan ada di Papua. Baik. Yang memberikan oksigen bagi negara ini. Ketika hutan kami hancur, kehidupan kami mau kemana? Aksi demo sampai saat ini kami masih terus berjuang untuk mempertahankan tanah adat kami. Dan untuk itu saya sebagai kepala suku masih kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak ada respon baik dari pemerintah untuk kami masyarakat adat ini yang punya hak yang direncanakan oleh pemerintah untuk Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di BNews TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Saat ini kita berada di studio BNews TV dan kita juga sudah ditemani oleh teman-teman dari suku Afsya. Yang pertama, ada Bapak Julian Karet selaku tokoh adat suku Afsya. Yang kedua, Ibu Sophie C. Sawor, mantan Distrik Konda. Yang ketiga ada Kak Olan Abago, pemuda adat Sorong Selatan. Suku Afsya sedang berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat mereka. Ancaman dari perkebunan kelapa sawit dan juga proyek-proyek besar pun mendesak mereka. Saat ini kita akan mendengarkan suara dan perjuangan mereka secara langsung untuk mempertahankan tanah adat mereka. Halo Kakak, Ibu dan Bapak, apa kabar? Baik. Baik, semoga dalam keadaan selalu sehat dan baik selalu ya Kakak, Ibu dan Bapak. Mungkin kita akan langsung mengingat tingginya pengerusakan hutan di Papua yang disebabkan oleh aktivitas perkebunan dan proyek-proyek besar lainnya. Apa langkah yang sudah diambil untuk melindungi hutan adat dan untuk melindungi masyarakat adat suku Afsya? Ya begini, di Papua itu tidak ada tanah yang kosong. Itu semua milik masyarakat adat. Jadi jika pemerintah mempunyai langkah untuk apapun namanya itu investasi yang masuk, tetapi kalau ingin merusak hutan minimal tolong minta izin dulu kepada pemilik, karena salah satu pemiliknya itu suku Afsya. Mereka tidak akan memberikan lahan mereka untuk memberikan kepada pihak yang ingin mengambil, sebab pandangan Jakarta memandang pohon atau tanah itu, mereka mungkin melihat hal yang biasa, tapi bagi masyarakat adat itu adalah hidup mereka. Kita sering bilang hutan adalah mama. Jika mama ini dirusakkan atau semuanya hilang, maka bisa-bisa kita juga semua nanti hilang. Bisa-bisa noken yang saya pakai ini tidak ada, manik-manikan di kepala ini juga tidak ada. Itu menjadi ancaman terbesar. Makanya kalau boleh deforestasi di tanah Papua itu kalau boleh dihentikan. Tidak boleh lagi, karena itu mengancam eksistensi rakyat Indonesia yang berasal dari suku Afsya di tanah Papua. Baik, apakah sejauh ini ada perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat adat suku Afsya? Terlebih dalam hal sumber makanan, sumber air, dan juga tempat tinggal, Kak. Begini, kalau biasanya itu kami tuh selalunya tuh mancing di kali, minum air kadang langsung minum dari kali. Dan jika perusahaan masuk, artinya itu ruang hidup kita akan menjadi terancam. Sudah pasti itu. Kami biasanya berburu dan meramu. Kalau mungkin di luar Papua mungkin ada yang berkebun dan lain-lain, tapi kalau kami di Papua berburu dan meramu, itu yang kami lakukan. Terus mata pencarian kita semuanya bergantung. Jadi kalau bahasa sederhananya tuh kami masyarakat adat memandang hutan sebagai ruang hidup. Kalau pihak luar misalnya pemerintah atau korporasi, mereka melihat hutan ini sebagai apa? Yang selama ini saya tanya dan ternyata kami cari-cari, kami pemuda menduga mereka melihat hutan itu sebagai korporasi atau keuntungan.
Inilah yang tidak ketemu. Sampai kapanpun kami tetap akan bersuara untuk mempertahankan tanah dan hutan dan wilayah adat kami. Itu pun sesuai dengan undang-undang dasar di negara ini. Baik, karena semua sumber penghidupan berasal dari hutan itu sendiri ya Kak ya. Baik, selanjutnya apa pengalaman yang paling menantang yang pernah mungkin Kakak, Ibu, Bapak alami dalam menghadapi perusahaan yang ingin mengakses wilayah adat, dan bagaimana masyarakat suku Afsya ini menghadapinya atau mengatasi hal tersebut? Iya, kami masyarakat yang ada di Sorong Selatan, lebih khusus yang ada di suku Afsya, terkait dengan proses informasi perusahaan yang masuk ke wilayah kami sebagai masyarakat, kami tetap menantang itu. Kenapa? Hutan adalah mama bagi kami, hutan pemberi kehidupan bagi kami. Lebih umumnya untuk orang Papua dan lebih khusus kami di 4 subsuku yang ada di distrik Konda. Kenapa? Negara ini melihat bahwa hutan kami itu hutan yang penuh dengan air susu dan madu. Dan hutan itu adalah pemberi kehidupan. Kenapa kami bilang pemberi kehidupan? Karena di dalam hutan itu kami punya akses ekonomi itu ada. Pendapatan membuat kami. Di hutan itu memberikan pembangunan bagi kami, infrastruktur bagi kami. Dan kami tahu bahwa di negara ini sisa hutan ada di Papua. Baik. Yang memberikan oksigen bagi negara ini. Ketika hutan kami hancur, kehidupan kami bagaimana? Baik, tapi apakah sebelumnya ada mungkin tindakan dari perusahaan yang pernah datang untuk memberi intimidasi atau semacamnya di wilayah? Di wilayah kami sejak 2013, perusahaan sempat hadir, tapi sebatas sosialisasi 2013 dan 2014. Baik. 2014 kami masyarakat langsung menolak dengan kami membuat aksi demo. Sampai saat ini kami masih terus berjuang untuk mempertahankan tanah adat kami. Baik, berarti sudah dari 2013 bahkan sampai sekarang perjuangan tersebut masih diperjuangkan ya Ibu ya? Iya. Baik. Lalu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat adat Afsya agar hutan mereka dapat ditetapkan sebagai hutan adat? Ya, selamat malam untuk saya sebagai kepala suku Afsya yang ada di tempat ini. Kita punya di suku Afsya atau suku itu tersendiri. Tapi ada terdiri dari 4 marga. Kan satu suku besar, terus ada 10 marga. Baik. Yang berdiam di suku itu di masing-masing dipetakan sudah ada masing-masing wilayah adat ada. Sedangkan kita di suku Afsya ini sudah dari kehidupan kami tidak kemana-mana. Dari moyang sampai kita ada ini, kita hanya punya kehidupan yang hanya di wilayah kita. Untuk itu sebagai kepala suku sudah bersuara ke pemerintah lewat demo, bergabung dengan anak-anak yang ada GMKI, sampai NGO yang datang juga bersama-sama dengan kami. Kami bersuara juga sampai ke pemerintah daerah, sampai di pusat sini sudah datang sudah 2 kali. Hari ini yang kedua kali. Iya. Iya. Kita sudah datang ketemu dengan pemerintah negara di sini. Sudah bawa ketemu dokumen pertama kemarin tahun 2022. Dan kita kembali sekarang kita bawa datang lagi. Sudah ada di pemerintah daerah, sudah kasih keluar SK itu. Dan kami sudah bawa ke KLK Sorong hari Selasa kemarin sampai sini. Dan untuk itu saya sebagai kepala suku masih kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak ada respon baik dari pemerintah untuk
kami masyarakat adat ini yang punya hak yang direncanakan oleh pemerintah untuk lahan kelola sawit. Dengan sawit ini kalau sudah masuk, kami juga seperti apa? Seperti tadi Bapak sampaikan, sebagai Kepala Suku sampaikan tadi, kalau sudah ada sawit masuk di wilayah kita, kali yang tadi bagus, pohon-pohon keramat, kali-kali kekeramat yang dulu dititipkan oleh orang tua untuk kami, sudah punah. Punah berarti sejarah kita masing-masing itu dia akan putus. Maka saya selaku kepala suku, saya selalu datang bersuara terus pemerintah harus dihargai kami sebagai masyarakat kecil di bawah ini. Karena pemerintah berdiri di atas kami masyarakat. Masyarakat itu ada, baru negara ini ada. Untuk itu, harapan kami sebagai kepala suku, itu saya mintakan supaya karena kehidupan kami, ATM kami ada di hutan. Kalau hutan ini sudah dirampas oleh perusahaan, dalam arti perusahaan kelapa sawit masuk, sedangkan wilayah kita tidak besar. Hanya 3.000 hektar yang ada. Kalau 3.000 hektar anak cucu ini kedepannya seperti apa? Untuk itu saya selaku kepala suku harapkan itu, tekankan itu. Sampai model apapun mau kelapa sawit masuk, kami tidak akan terima. Benar Bapak sebagai kepala suku sampaikan supaya pemerintah harus tahu kita tidak bisa izinkan. Saya sebagai kepala suku takutnya jangan ada konflik di antara masyarakat dengan pemerintah. Kepala suku tidak bisa seimbang ke sini, harus menghargai juga pemerintah, menghargai juga hak-hak adat, hak-hak masyarakat itu di suku Afsia ini. Itu Bapak takutnya situ. Pak, jangan ada konflik. Kalau boleh tidak konflik, pemerintah harus dengar apa yang kita sampaikan ini. Ya kira itu dari kami sebagai kepala suku. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin perjuangan sudah diperjuangkan sudah bertahun-tahun bahkan hingga hari ini. Mungkin bisa Kakak jelaskan mungkin hal-hal apa yang menghambat atau yang sempat terhambat di pemerintahan yang sampai saat ini masih belum juga wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat. Begini, di Sorong Selatan itu pada tahun 2021 itu Bupati sempat mencabut 4 perusahaan berjenis kelapa sawit di Sorong Selatan. Itu berdasarkan hasil kerja KPK dengan Dinas Provinsi Papua Barat saat itu. Belum bisa, kalau sekarang kan sudah Papua Barat Daya. Iya. Nah, mereka buat kerjasama untuk menekan perusahaan yang istilahnya tidak mematuhi aturan. Salah satu rekomendasinya itu perusahaan di Sorong Selatan itu jumlahnya ada 6 yang berjenis kelapa sawit, 2-nya sudah beroperasi, 4-nya itu baru sudah persiapan mau masuk. Salah satunya di wilayah Bapak ini, itu dia mendapat izin konsesi itu seluas 37.000 hektar dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati itu 14.000 hektar. 3.000-nya tuh masuk di dalam wilayahnya suku Afsia itu. Sedangkan di sekitarnya itu wilayahnya Ibu. Selain jabatan, dia juga asal dari suku itu di sekitar Afsia. Itu yang dicabut tahun 2021. Lalu di situ dibantu oleh teman-teman NGO untuk buat pemetaan wilayah toh. Lalu nanti diajukan ke pemerintah untuk mendapat pengakuan. Ternyata proses pengakuan di Indonesia ini mekanisme hukumnya itu lebih ribet dibanding izin yang keluar. Itu masalah di negara kita. Karena dia kalau mendapat pengakuan, dia harus tunggu perdanya jadi dulu, baru turunan dari perda itu bentuk panitia MH atau panitia masyarakat hukum adat. Mereka masyarakat sudah siap karena tadi wilayahnya yang dicabut ini terjadi kekosongan. Artinya perusahaan masih bisa atau wilayah hutan ini disebut statusnya apa? Kekosongan ini menjadi ancaman sedangkan proses mendapat pengakuan ini sedang berlangsung. Jadi 2021 pencabutan, 2022 Bapak dengan kita pemuda kita lakukan aksi ke DPR untuk lahirkan perda. Perdanya lahir 2023 itu panitianya dibentuk, baru 2024 tanggal 6 Juni kemarin itu pengakuan SK dari pemerintah daerah keluar. Ini sebagai salah satu syarat untuk dibawa ke Kementerian KLHK.
nanti dari KLHK lagi dia buat apalah alasan macam-macam lagi, lalu nanti kasih keluar pengakuan. Sedangkan waktu perubahan pemerintahan di negara ini kan lagi berapa bulan ke depan. Ya, betul Bulan sekali. depan kalau tidak salah tuh. Ini yang menjadi ancaman terbesar, sangat terbesar bagi wilayahnya Bapak. Kita tidak tahu apakah malam ini atau besok mungkin ada investasi lainnya masuk atau sudah seperti apa, kami tidak tahu karena statusnya belum berubah tadi. Itu yang mungkin menjadi catatan buat teman-teman, tolong bisa teruskan atau semua harap didengar, karena nasib ini pun sama dari Sabang sampai Merauke masyarakat adat yang mau mendapatkan hak, dilemanya sama, prosedurnya sama, agak ribet memang. Tetapi Bapak tadi bilang mereka tetap berjuang sampai mati karena lahan mereka tetap mereka tidak melepas. Mungkin itu untuk menjelaskan apa yang tadi Bapak ada bicara. Baik, kita harus memperjuangkan sampai kita menang ya kakak ya. Jadi sekarang mereka masih tunggu pengakuan dari KLHK. Baik, oke. Kemudian apa tadi KLHK? Apa harapan besar dari kakak, ibu, dan bapak terhadap KLHK ini terkait pengakuan tanah adat Papua, suku Afsyah? Iya, saya sebagai kepala suku, ini harapan kami karena kita maunya KLHK dia harus mencabut izin untuk kembali. Yang pernah keluarkan ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah waktu kita datang dia bilang begini, Bapak pulang ke pemerintah daerah, kita kembali ke seperti apa pun saya sampaikan ini. Toko pemuda tadi ini dan saya sudah kembali ke sini. Kemarin dulu kita sampai ke sana bawa kita punya dokumen ke sana, dan kan ada yang perwakilan, beliau tidak ada tempat, maka itu kami rasa macam masih bimbang-bimbang, masih. Tapi harapan kita bahwa harus dicabut kembali kita punya hak. Kita tidak harus izinkan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau diizinkan pemerintah, Bapak sebagai tokoh saya tidak mau konflik. Ya, saya sampaikan yang kedua kali, Bapak tidak mau. Ya juga negara, ya juga pemerintah. Ya tidak dari pihak mana-mana. Nah, ini akan keluhan kami. Maka saya sebagai tokoh bahwa ini pikiran masyarakat dari 4 marga tadi terdiri dari satu suku, tapi di dalamnya itu ada beberapa suku lagi ada di tempat dan sama-sama wilayahnya, distriknya satu, distrik Konda yang mantannya ada sini, dan juga termasuk dia waktu itu dia sama-sama perjuangan dengan kita untuk ada beberapa suku, ada suku Nakna, suku Gemena, suku Yaben, dan kami Afsyah yang punya wilayah ini. Kalau satu suku dibongkar, semuanya akan kenal dampak semua. Maka untuk itu Bapak sebagai kepala suku, saya harapkan itu supaya amankan saja bukan suku Afsyah, amankan juga suku-suku yang lain dari Gemna, Nakna sampai di Yaben, karena wilayah kami sepangkal saja, Tanjung saja. Kalau sudah ini sudah rusak, kami sudah tidak bisa hidup secara baik sebagai yang seperti dulu kita punya kehidupan yang dari moyang dititipkan, yang Bapak sampaikan, kayak pohon sejarah, pohon keramat, tanah-tanah keramat. Pasti semua tempat ini ada tempat-tempat keramat di masing-masing suku itu ada. Dan sampai kalau semua diputus, budaya kami sudah tidak ada. Kan sudah ada tidak ada pohon, anak-anak kan ke depannya sudah tidak tahu sebutan bahasa itu dengan bahasa Afsyah. Karena sudah tidak ada pohon, dan mengikut perkembangan sudah tidak bisa. Ya, jadi itu saya selaku kepala suku, saya tekankan, menurut saya tetap harus SK dikembalikan oleh Menteri Lingkungan Hidup ke Kehutanan, harus dicabut kembali ke kami. Makasih. Baik Pak, semoga pemerintah KLHK dapat menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat suku Afsyah, Pak. Baik, untuk penutup, apa pesan-pesan kakak, ibu, dan bapak kepada pemerintah ataupun masyarakat di luar sana agar pemerintah ataupun masyarakat di luar sana dapat membantu masyarakat suku Afsyah? Iya, mungkin dari kami pesan kepada pemerintah, dalam hal ini KLHK pemerintah pusat, yang sudah 2 hari kemarin kami menyerahkan dokumennya. Kami berharap kepada pemerintah pusat supaya tolong melihat masyarakat adat
tolong menghargai. Karena ada masyarakat dulu, baru ada pemerintah, ada negara ini. Tolong menghargai kami. Kalau memang itu kendala di anggaran, sampaikan kepada kami. Masyarakat adat siap untuk membantu memfasilitasi untuk dari tim dari KLHK untuk turun. Kenapa kami tekan? Karena lagi 2 bulan akan pergantian pemerintahan ini. Dibilang lain pemimpin, lain kebijakan, lain koki, lain masakannya. Kami tidak tahu kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan pencabutan di tahun 2021. Kami tidak tahu kepemimpinan Pak Prabowo seperti apa. Jadi kami masyarakat adat tetap menekan supaya tolong menghargai kami. Di Pancasila sila kedua itu, sila kedua dan sila kelima jelas. Tolong menghargai kami. Kami orang Papua, kami suku Afsha adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan melihat sepandang saja, sebelah mata kepada kami orang Papua. Jujur bahwa tanah itu adalah mama bagi kami, pemberi kehidupan bagi kami. Jadi tolong menghargai kami, tolong mengakui kami sebagai masyarakat adat. Untuk itu dalam 2 bulan ini cepat mengeluarkan SK pengakuan masyarakat hukum adat. Dan pesan yang kedua kepada masyarakat lebih umumnya di tanah Papua dan khusus buat kami di Papua Barat Daya, supaya masyarakat tolong melihat dengan baik. Ketika ada investor yang mau masuk, jangan kita mendengarkan janji-janji mereka. Karena pengalaman yang sudah terjadi, kami di Sorong Selatan ada 2 perusahaan. Itu hanya sebatas janji di kertas, tapi pada akhirnya perusahaan itu berjalan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Supaya tolong dilihat baik, jangan terpancing. Karena tanah itu untuk selamanya memberikan kehidupan bagi kami. Demikian. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari kakak? Iya, begini, Indonesia Barat itu masa lalu dari negara ini. Indonesia Timur itu masa depan daripada bangsa ini. Harus dicatat baik dan didengar. Dan masa depan bangsa ini itu terletak di masyarakat adat. Kita ini benteng terakhir. Kita ini paru-paru yang memberikan oksigen bagi bumi ini. Maka itu orang Jakarta, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Bali, orang semua masyarakat adat yang ada, kita harus sama-sama bersuara. Karena kita punya hak yang sah di negara ini, hak konstitusi. Terus kita di tanah Papua sendiri itu menjadi incaran bagi seluruh bagi kami itu perusak hutan lah. Itu tidak boleh terjadi di wilayah-wilayah lain. Mungkin lain sudah rusak, tapi tanah Papua hutan semakin hari semakin hilang. Data sekarang sekitar 1 juta lebih hektar yang sudah habis. Ini yang menjadi ancaman serius. Maka Kementerian Lingkungan Hidup kalau boleh jangan tutup mata dan jangan tutup telinga. Masyarakat bersuara dari pelosok negeri tolong lebih didengar. Jangan dengar-dengar orang yang lebih kapitalisme itu cepat dibanding masyarakat asli. Negara ini hadir karena ada masyarakat. Sebelum negara ini hadir pun masyarakat adat sudah ada lebih dulu. Maka itu kami mohon supaya tolong lindungi dan mengakui ciptaan Tuhan yang pertama. Ciptaan Tuhan yang pertama itu hutan dan segala isinya. Baru kita manusia itu yang terakhir. Katanya pemerintah wakil Allah. Loh, wakil Allah kok bikin hal yang tidak melindungi ciptaan Allah itu bagaimana? Itu kan pertanyaan besar dan menjadi darurat untuk negara ini harus dilakukan. Melindungi hutan itu wajib, mengakui masyarakat adat itu wajib. Tidak boleh anggap remeh. Sebelum pemerintahan ini berganti supaya bisa menjadi catatan manis untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah ini mengakui masyarakat adat. Baik, terima kasih kakak. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Ya,
Pembebas masalah suku ya tambahkan ya tadi sudah saya semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dengan tokoh pemuda, tokoh perempuan dari beberapa suku yang tadi Afsia, anak-anak Yaben, Gemna yang selalu dia akan sama-sama dengan kita. Itu apa tadi sampaikan tuh. Saya sampaikan bahwa ini harapan dan kami minta kepada pemerintah, tolong kami. Kalau pemerintah mau saya datang tunduk di depan kaki baru dia menghargai, tidak ini manusia ini. Tetap dia akan dengar kita. Kalau satu wilayah besar tidak perlu saya mau datang. Masuk saja. Dan separuh saya kasih, separuh tinggal. Tapi wilayah ini kecil tidak bisa saya harus datang. Saya jauh-jauh dari Papua sampai di sini. Sudah datang 2 kali. Dan saya pernah sampaikan tuh. Di KHK di bawah saya bilang Bapak, kalau saya ini negara dari luar, tapi ini murni, asli negara Republik Indonesia. Dari Papua tapi saya murni. Harus Bapak menghargai kami. Ini saya permintaan. Saya menangis di depan dia. Tangisan saya sampai hari ini belum ada jawaban. Maka saya harus kembali lagi sampaikan ini. Dan kemarin beliau tidak hadir di tempat, ada yang mewakili, tapi lewat. Siaran kami ini, tolong dia dengar dan Bapak sebagai manusia, orang beragama, saya juga orang beragama. Agama berbeda-beda, tapi tujuannya satu untuk mencari keselamatan. Sementara kami di dunia ini untuk hanya cari kehidupan saja. Mau pejabat ke, mau masyarakat biasa ke, tapi nanti kita kalau sudah selesai tutup mata lurus, masing-masing jawab di surga. Kalau buat yang benar, dapat yang benar. Buat yang salah, ada dosa di surga. Bapak, mungkin itu tipuan dari Bapak sebagai tokoh. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga pemerintah dapat lebih mendengarkan masyarakat adat yang ada di Papua ya, Kakak, Ibu, dan Bapak. Terima kasih Kakak, Ibu, dan Bapak sudah hadir di Good Talk di Binus TV pada hari ini ya untuk ngobrol-ngobrol bersama. Baik, untuk smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan boleh banget untuk komen di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye.